Selamat siang, perkenalkan nama saya Gali Lingga Pamuga, NIM B1D22004. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fondasi batu kali. Pengertian umum untuk fondasi adalah struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah, atau bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah yang mempunyai fungsi memikul beban bagian bangunan lainnya di atasnya. Fondasi harus diperhitungkan untuk dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap beratnya sendiri, beban-beban bangunan, gaya luar seperti tekanan angin, gempa bumi, dan lain-lain. Di samping itu, tidak boleh terjadi penurunan level melebihi batas yang diizinkan. Secara umum, terdapat dua macam fondasi, yaitu fondasi dangkal dan fondasi dalam. Fondasi dangkal digunakan apabila bangunan yang berada di atasnya tidak terlalu besar. Rumah sederhana misalnya, fondasi ini juga bisa dipakai untuk bangunan umum lainnya yang berada di atas tanah yang keras. Yang termasuk dalam fondasi dangkal ialah fondasi batu kali setempat, fondasi lajur batu kali, fondasi tapak atau plat setempat beton, fondasi lajur beton, fondasi terspar, dan fondasi tiang pancang kayu. Fondasi batu kali adalah jenis fondasi yang strukturnya terbuat dari pasangan batu kali yang disusun sedemikian rupa sehingga berdiri kokoh, bahkan mampu untuk mendukung beban dinding rumah di atasnya. Fondasi ini digunakan pada bangunan sederhana yang kondisi tanah aslinya cukup baik. Kedalaman fondasi ini antara 60 sampai 80 cm dengan lebar tapak lebih kurang sama dengan tingginya. Kebutuhan bahan baku untuk fondasi ini adalah batu pecah atau batu kali, pasir pasang, dan semen. Kelebihan fondasi batu kali ini yaitu pelaksanaannya yang mudah, waktu pengerjaan yang cepat, biaya pelaksanaan yang murah, dan bahan baku yang mudah didapat. Fondasi ini tidak dianjurkan untuk bangunan bertingkat 2 lantai atau lebih. Selanjutnya yaitu ada keunggulan fondasi batu kali. Pemilihan batu kali sebagai bahan utama fondasi didasari oleh keunggulannya yang tidak mengalami perubahan pada kualitas dan kekuatannya saat tertanam di dalam tanah. Sifat utuh batu kali yang tetap terjaga membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk memastikan fondasi bangunan kokoh dan tahan lama. Bentuk dan struktur fondasi batu kali yaitu fondasi batu kali memiliki penampang lintang berbentuk trapesium. Ukuran penampang ini umumnya 5 sampai 10 cm, lebih lebar di bagian bawahnya dibandingkan dengan bagian atasnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sambungan batu kali yang kuat dan mencegah ketidakseimbangan dinding di atasnya. Lebar sisi bawah fondasi dapat disesuaikan tergantung pada beban yang akan ditanggung, namun biasanya berkisar 70 sampai 80 cm. Slide selanjutnya ada komposisi fondasi batu kali. Pemilihan batu kali yang tepat menjadi kunci utama keberhasilan fondasi batu kali. Batu pecah lebih disukai karena permukaannya yang kasar dan tajam. Memungkinkan batu saling mengunci dan menciptakan stabilitas. Ukuran batu kali yang ideal adalah 25 sampai 30 cm. Memudahkan proses angkut dan penataan. Batu kali berukuran lebih kecil dapat digunakan untuk mengisi celah di antara batu-batu besar. Di sini ada komposisi batu kali. Yang pertama adalah lapisan dasar pasir, seperti gambar di samping yang kedua ada pasangan batu kosong, bahan samping,
badan pondasi, yang keempat slub beton, yang kelima tembok dengan perkat tasam, ya, dan yang keenam ada lapisan pasir di bawah lantai, dan yang ketujuh ada beton tumbuk, yang kedelapan ada tanah urut. Selanjutnya ada kelebihan pondasi batu kali. Yang pertama ada penyesuaian laba yang mudah. Batu kali merupakan batu yang berasal dari letusan perut bumi dengan berat yang sangat ringan namun kuat dan rapat. Jenis batu kali ini memiliki struktur yang keras dan tidak mudah lapuk jika digunakan untuk pondasi rumah. Meskipun begitu, strukturnya akan tetap mudah dipecah menggunakan palu. Yang kedua, ada penahan guncangan yang baik. Kelebihan pondasi batu kali. Pondasi ini fungsinya sebagai guncangan yang baik dalam kebutuhan pembangunan proyek sebuah rumah. Pondasi ini biasanya dipasang pada ketinggian kurang dari 10 meter. Sangat cocok sebagai pendamping material untuk pembangunan rumah yang tahan gempa. Yang ketiga, konstruksi yang sederhana. Batu kali yang digunakan untuk pondasi ini juga memiliki kelebihan dalam hal konstruksi yang dihasilkan. Berbeda dengan struktur dari batuan yang lain, batu kali memiliki konstruksi yang lebih sederhana dan rapi. Didukung pula dengan pengerjaan pada lokasi pembuatan pondasinya secara langsung. Yang keempat, pengerjaan yang cepat. Selain konstruksinya yang lebih sederhana, dalam pengerjaan pondasi jenis batu kali ini juga membutuhkan waktu yang cepat. Sebenarnya dalam pemasangan batu kali dan juga batu bata sama saja, yang membedakan adalah kecepatan pengeringan dan juga konstruksinya. Yang kelima, ada anggaran yang terjangkau. Bukan hanya masalah konstruksi yang kuat, waktu pengerjaan yang cepat dan juga kemudahan pemasangannya saja, namun dalam penganggarannya juga termasuk cukup terjangkau dibandingkan dengan jenis pondasi yang lainnya. Kedalaman pondasi yang dibutuhkan maksimal 80 cm saja dengan komponen pendukung lain yang sederhana. Pondasi batu kali selain mempunyai kelebihan, di sini juga mempunyai kekurangan. Yang pertama yaitu ada ketahanannya standar. Kekurangan dari batu kali ini bisa dilihat dari segi ketahanannya, di mana batu kali memiliki kekuatan yang kurang maksimal saat terendam air secara terus-menerus. Batu kali ini juga hanya cocok untuk pembangunan pada tanah yang stabil. Selanjutnya, cengkraman yang kurang. Kelemahan berikutnya dari batu kali untuk pondasi ini adalah memiliki tingkatan cengkramannya yang kurang kuat. Batu dari perut bumi ini awalnya memiliki bentuk yang bulat utuh, sehingga jika dipakai untuk pondasi nantinya akan terendam dalam tanah. Dengan begitu, pertumbuhan lumut akan tinggi dan membuat cengkramannya semakin longgar untuk didapatkan. Yang ketiga, memberikan retakan. Kelemahan terakhir dari batu kali untuk pondasi ini adalah dalam hal keretakan pada rumah akibat cengkramannya yang sudah tidak kuat lagi. Pondasi ini menjadi kurang kuat jika dikelilingi dengan pohon dan akar yang menjalar ke dalam tanah. Itulah mengapa tidak semua lokasi cocok dibangun menggunakan batu kali ini. Jadi kesimpulannya yaitu batu kali adalah material